Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Ivan Farel di Dunia Reaction. Oke teman-teman, kali ini saya membawakan acara atau di room saya yaitu tentang tanya jawab. Oke. Mungkin kalian tanya kenapa tidak reaction. Jadi inilah video lanjutan dari yang kemarin saya buat sebuah konten reaction tentang uji nyali atau horor. Yang terakhirnya saya ingin mengundang orangnya langsung datang ke room saya dan perdana room kali ini. Oke, orangnya ada di sebelah saya, mungkin kalian pingin kenalan. Jadi namanya ini Abang Irfan. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat bro. Alhamdulillah, mantap. Jadi ini Abang Irfan ini. Orang-orang yang mungkin kalian tahu yang kadang live di Facebook, ini di sudah orangnya. Jadi dan akhirnya saya bisa, ya saya sangat bangga sekali teman-teman bisa bawa Abang Irfan ke sini. Jadi gini Bang, saya mau tanya jawab, cuman Abang jawab ya, oke? Siap, siap, Hmm. siap. Pertanyaan pertama saya ingin tanyakan, apa yang buat Abang terjun di dunia YouTube? Awalnya sih nggak kepikiran, cuman beberapa kali saya nonton eh, YouTube itu ternyata YouTube itu ada berbagai konten. Salah satunya mungkin misteri atau mungkin traveling atau bagaimana. Jadi saya termotivasi, saya ingin mengaplikasikan bakat saya di sebuah tontonan. Nah, dari situ kita mulai. Saya ada ingin mencoba iseng-iseng terjun di dunia YouTube dengan konten horor atau misteri, begitu bang. Jadi sangat ngeri juga ya tujuan atau terjunnya di konten yaitu horor itu sangat ngeri. Dan mantap sekali apalagi kalau uji nyali ya Bang ya. Ya, Heeh. Jadi karena jadi kenapa dan alasannya itu apa harus ambil konten horor? Coba Abang bisa jelaskan. kenapa ya? Saya juga sempat bingung sih pada diri saya sendiri. Karena konten horor itu konten yang sangat ekstrim kalau menurut saya. Karena ada beberapa pihak yang dari saya itu sangat-sangat tidak setuju awalnya karena mungkin mereka tahu saya tidak punya kelebihan atau mungkin ilmu-ilmu lah yang mungkin membanggakan diri atau apa sejenisnya. Mungkin mereka di situ ragu dengan konten yang saya ambil ini, konten horor ini. Tapi dengan awalnya hobi, saya juga penasaran yang namanya penampakan itu seperti apa sih. Mungkin selama ini saya hanya bisa nonton dari mungkin lihat media, oh sesosok pocong gitu seperti ini, sesosok kuntilanak itu seperti ini, atau mungkin hantu-hantu yang lain. Nah di situ saya penasarannya lebih tinggi, saya pengen tahu bagaimana sih kalau misalnya saya berhadapan langsung, apa benar yang dibilang pocong itu seperti ini, kuntilanak itu seperti ini, atau mungkin hantu-hantu yang lain. Saya ingin membuktikan sendiri. Dari situ saya mencoba untuk mengaplikasikannya lewat konten-konten misteri saya bro, begitu. Oh iya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kenapa dan alasannya terjun ya tadi yang kakak cerita kakak Irfan. Jadi sangat memotivasi memotivasi kenapa bisa terjun seperti itu. Oke, jadi ini ada lagi. Jadi ini menurut saya ini pertanyaan ini nih kalau bagi saya ini merinding. Waduh, pertanyaan apa ini bro? Jadi ini nih. Kok lebih? Oh iya iya iya. Siap. Oke, selama bikin konten itu kak, pengalaman apa saja yang abang dapatkan dan rasakan selama bikin konten gitu loh. Coba tolong dijawab. Kalau pengalamannya sih
kalau bagi saya sendiri itu keren. Hal-hal yang mistis, hal-hal yang bahasa gaulnya creepy, mungkin angker atau bagaimana, itu kalau menurut saya itu sensasinya keren, keren. Coba kalian bayangkan, mungkin Mas Bro bisa bayangkan, berada di tengah malam di sebuah tempat yang sunyi sepi, entah itu mungkin kuburan atau mungkin bangunan yang terbengkalai atau mungkin ada kisah mistiknya, latar belakangnya. Coba abang ini rasakan bagaimana sensasinya. Kalau menurut saya sih itu keren, itu sangat-sangat pengalaman pengalaman yang luar biasa untuk saya, karena saya sendiri belum pernah mendapatkan penampakan yang ada yang biasa saya lihat lah di media-media, mungkin seperti YouTube lah, seperti itu bang. Maaf ya teman-temannya, kenapa mic-nya digeser-geser ya, karena room saya untuk kali ini sederhana karena belum ada terlalu persiapan sangat banyak. Jadi untuk Kakak Irfan sangat mohon maaf sekali. Dengan kakak punya kesibukan, dari kemarin saya SMS, saya chat, Kak bisa nggak kita room bareng, karena ini room perdana saya dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan di room ini. Jadi seakan-akan saya dengan kakak ini udah akrab sekali, padahal ini kita baru ketemu teman-teman. Oke. Dan pertanyaan saya lagi, selama ngonten di video mana yang abang rasa mungkin merinding atau rasa ketakutan? Karena di kontennya abang ini, karena kemarin saya lihat semua sih menurut saya ini bikin saya merinding atau bikin saya takut, apalagi dalam keadaan sendirian ke kuburan yang konten yang saya bawakan kemarin. Coba tolong abang jelaskan, karena untuk teman-teman yang ada di rumah bisa tahu sensasinya itu seperti apa. Kalau pengalaman yang saya dapat sih tentang rasa-rasa merinding atau mungkin rasa ketakutan itu pasti ada, namanya manusia biasa ya kan. Kayak abang sama saya itu sama-sama manusia biasa yang punya rasa takut. Tapi bagi saya tidak ada yang namanya kata angker. Kata angker itu hanyalah mitos. Jadi yakinlah, selama kita ini bisa mengendalikan rasa takut kita, dimanapun kita berada, saya yakin, insya Allah, rasa takut itu kita akan bisa lawan. Dan saya yakin pola pikir kita, hati kita, itu akan tenang. Walaupun kita dihantui dengan rasa-rasa cerita, mitos, bahwa di sebuah tempat itu mungkin ada latar belakangnya. Tapi yakinlah bahwa yang berat kita hadapi sebagai manusia itu adalah rasa takut kita sendiri. Sehingga imajinasi kita itu berhayal-hayal bahwa di sebuah tempat itu ada sosok penampakan atau apa. Kalau menurut saya itu bisa dibilang halusinasi sih. Karena persepsi saya selama ini saya belum pernah mendapatkan penampakan. Kalau persepsi saya sih penampakan itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak halusinasi kita sendiri, yang kedua mungkin itu memang penampakan. Kalau masalah rasa merinding di mana-mana konten yang saya rasa merinding atau ketakutan, itu pernah satu kali itu di dermaga. Mungkin kalian teman-temannya Abang Kaivan Farel, pengikutnya Abang Kaivan Farel bisa nonton video saya yang judulnya Turunan Dermaga. Di situ kebetulan saya sendiri, pas kebetulan ada tangga-tangga itu turun ke bawah, itu menuju ke dermaga. Kan situasinya gelap, jadi saya tidak bisa perhatikan. Ternyata dari tangga di paling bawah, tangga nomor 1 paling bawah, saya melihat itu kayak ada sosok. Awalnya itu saya kira itu mungkin penampakan karena hitam, pas pakai baju hitam, gelap lagi. Jadi saya sempat berhenti di situ.
saya senter terus. Saya yakini bahwa kalau memang itu penampakan, saya coba untuk dekati. Saya dekati, saya turun tangga sampai menuju ke bawah, dan sosok itu menuju ke atas. Semakin dekat saya lihat ternyata itu adalah manusia. Dan itu perempuan, saya juga nggak tahu perempuan itu bikin apa di dermaga situ. Tujuan saya juga bikin konten di sana, jadi saya nggak tahu itu mungkin privasinya mereka. Setelah saya turun lagi sampai di dermaga situ, saya dapat laki-laki. Laki-laki itu tegur saya. Kalau nggak salah sih waktu itu dia bilang lihat adik perempuan atau kakak perempuan, saya kurang paham, lupa karena sudah lama ya. Itu tanya begitu, terus saya jawab ada naik ke atas kakak, kalau nggak salah saya jawab seperti itu. Jadi ternyata itu 2 orang itu manusia, bukan penampakan ya teman-teman. Terus ternyata apa namanya, di situ saya punya rasa sensasi merinding itu ada, karena jujur saya fobia laut, saya fobia kedalaman, saya fobia ketinggian. Jadi pertama kali saya bikin konten yang ada hubungannya dengan air, mungkin laut atau mungkin sungai. Di situ saya rasa creepy-nya dapat. Entah itu mungkin creepy dari suasananya atau bagaimana. Jujur kalau saya sih lebih condongnya di air memang. Karena saya nggak bisa berenang jadi. Mungkin gitu Bang. Oh iya. Jadi kalian mungkin bingung nanti kalau mau cari konten yang di dermaga, nanti saya bisa kasih sisipkan link kontennya ada di bawah, tinggal kalian klik saja. Oke. Jadi itu tadi ceritanya tentang mungkin merinding atau rasa ketakutan, ternyata itu hanya orang teman-teman. Jadi ibaratnya dibikin prank juga dengan orang. Pinginnya uji nyali ketemu sejenisnya, malah ketemunya orang. Mungkin ini Bang. Lebih tepatnya mungkin mereka berdua itu nggak tahu kalau pas saya kebetulan waktu itu saya bikin konten. Mungkin mereka merasa terganggu dengan adanya center yang saya eh, terangkan ke sebuah tempat-tempat. Mereka mungkin merasa terganggu dan akhirnya mereka bubar, kalau bisa dibilang seperti itu sih. Saya juga kurang tahu mereka bikin apa. Yang jelas saya tetap berpikir positif karena tujuan saya cuma untuk konten, dan alhamdulillah berjalan mulus sih, berjalan mulus dan nggak ada gangguan sampai selesai Bang. Oke, sip. Jadi begitulah. Ya kita positif thinking aja toh, betul kah tidak Kak? Ya, oke, sip. Oke Kak, ya, ini mungkin pertanyaannya segitu saja toh. Ya tapi kita ngobrol-ngobrol lah toh, seperti itulah. Karena kan Kakak ibaratnya saya undang juga karena sibuk. Jadi alhamdulillah hari ini Kakak datang menempatkan walaupun besok kerja lagi. Oke, jadi ya begitu. Dan untuk teman-temanku yang di luar atau yang hobi seperti horor atau apa, kalian bisa cek dulu channelnya Kakak Irfan Kotak Atik agar kalian bisa mempelajarinya. Oh seperti ini, oh seperti ini, dan jangan sendirian teman-teman. Karena hal yang sendirian itu tanpa ada teman atau apa, apalagi dengan hal seperti itu sangat resiko tinggi. Jadi ya itulah pesan dari saya teman-teman. Dan ya seperti itulah. Jadi ini room pertama saya dan perdana saya pertama kali bisa bawa Kakak Irfan ke sini, kita sharing, tanya sesi jawab, dan akhirnya jawabannya semua bisa dijawab dengan tuntas. Sangat good luck untuk Kakak. Dan pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana tentang YouTube itu kayak gimana Kak? Coba Kakak bisa kasih pesannya gitu Kak. Sedikit saya atau apa gitu. Biar mereka itu tahu bahwa YouTube itu bisa semua orang bisa pakai, dan jangan gengsi di depan kamera, karena pasti YouTuber besar yang sekarang ini dulunya mungkin adalah YouTuber yang kecil atau merintis. Coba Kakak bisa cerita. Teman-teman, saya
akan berbagi tips untuk kalian, bagi kalian yang pemula seperti saya atau bahkan mungkin mau mencoba. Jangan takut-takut, cobalah. Dari situ kalian bisa tahu hasilnya seperti apa. Jangan pernah melihat sesuatu yang besar kalau kita tidak mau mulai dari yang sesuatu yang kecil, teman-teman. Jadi saran saya, aplikasikanlah bakat kalian lewat sosial media, mungkin YouTube atau mungkin yang lain, aplikasikan. Siapa tahu dengan cara mengaplikasikan seperti itu kalian bisa trending lah kalau mau dibilang ya. Ya mudah-mudahan saya doakan untuk Abang Kaivan Farel sukses terus, panjang umur, banyak rezekinya. Mungkin bagi youtuber-youtuber yang sekota dengan kita, Bang, bisa kalau memang kalian mau diundang masuk di roomnya Bang Kaivan Farel, bisa kalian komentar di bawah, sertakan dengan link YouTube kalian biar nanti Bang Kaivan Farel yang kunjungi channel YouTube kalian. Tinggal nanti kalian sama Bang Kaivan Farel yang atur waktu, tempat untuk masuk di roomnya Bang Kaivan Farel. Begitu teman-teman. Satu lagi teman-teman. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk berkarya, teman-teman. Namanya orang hidup itu pasti saja ada pun bisa kritikan, mungkin saran atau mungkin menghujat. Ambil sisi positifnya, tetap maju dan maju. Karena saya pribadi, saya juga butuh kritikan dari teman-teman semua, saya butuh hujatan dari teman-teman semua, karena itu adalah sebuah motivasi untuk kita tetap maju. Begitu, Bang. Bagus, mantap. Jadi itulah pesan dari Abang. Jadi ya walaupun jujur menurut mungkin kalian yang di luar sana pemikiran bahwa YouTuber baru saja kok sudah begini-begini, ya makasih atas hujatannya. Ya semoga perkataan yang kalian utarakan yang hujatan-hujatan begitu bisa berbalik, teman-teman. Maksudnya dalam arti berbalik, bisa melihat bisa melihat channel yang kayak kita awalnya channel begini bisa berkembang. Kita tidak minta untuk viral dan sebagaimananya, tidak. Cuman karena kita ya hobinya memang di sini, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau masuk di room saya, entah siapapun, mau kalangan apapun, dan mau ceritakan mau konten apapun atau mau ceritakan tentang kehidupannya, cerita tentang apakah dan apa, bisa kalian komen di bawah. Dan bisa kalian juga komen tentang channelnya Kak Irfan atau channelnya saya, tentang challenge kah atau tentang makan, tentang apapun. Intinya dengan cuma satu syarat, yaitu tidak membahayakan untuk kita berdua. Jadi seperti itu aja. Jadi Abang ini membuka tantangan untuk pengikutnya Abang, challenge kita berdua. Oke, siap teman-teman, saya setuju. Saya siap terima tantangan dari kalian. Oke, jadi seperti itu aja lah. Oke, makasih untuk Kakak Irfan yang telah datang ke room saya. Semoga nanti besok-besok kita bisa berkunjung seperti ini lagi, atau kebalikannya saya datang ke roomnya kakak kalau suatu saat kakak bisa bikin room. Saya punya satu pertanyaan untuk Abang Kaivan Farel. Untuk konten kali ini saya diundang di roomnya Abang. Nanti kalau misalnya saya dapat rekomendasi lokasi untuk explore, apakah Abang berkenan untuk menjadi bintang tamu di konten saya? Coba Abang jelaskan, mungkin biar penontonnya Abang tahu gimana kalau saya ajak masuk di room saya. Jadi kalau masalah itu bukannya saya gimana, karena saya juga fobia takut jadi jadi segala hal macam seperti itu tuh saya kayak gimana ya, kayak nggak ada gimana nyali untuk ke situ. Bukan karena takut dengan orang itu, tidak. Cuman nyali dengan hal begitu tuh begitu tuh belum ada begitu. Cuman atas kalau misalkan Kakak Irfan memang betul-betulan ingin undang saya, insya Allah saya akan datang.
walaupun dengan rasa kayak takut, minta ampun, tetap saya datang. Jadi seperti itulah untuk teman-teman juga apabila pingin ikut Kakak Irfan jadi bintang tamunya juga bisa. Jadi tapi ya masalah resiko dan apa ya kan orang kan nggak ada yang tahu tuh. Jadi tanggung apa? Tanggung sendiri ya. Oh, oh. Jadi bagi teman-teman bagi teman-teman yang eh merasa ingin mencoba nyalinya untuk jadi bintang tamu di konten saya, bisa juga saya terima. Tapi dengan catatan saya juga orang biasa, saya juga nggak tahu apa-apa, saya juga nggak pakai ilmu apa-apa, nggak punya ilmu kekebalan atau mungkin pagar diri atau sejenisnya, saya nggak punya. Saya bisa dibilang saya polos-polos. Saya hanya percaya sama Allah Subhanahu wa taala dan doa restu dari kedua orang tua saya khususnya dan istri saya. Saya tetap jalan. Masalah nanti rintangan apa itu adalah itu semua Allah yang tahu. Kita manusia hanya bisa berusaha. Ya itu saja sih yang ini sih yang menurut saya pas lah untuk kasih tanggapan. Ya, oke sudah kalau begitu kita akhir aja ya, Bung ya, biar lebih akrab gitulah. Toh kita akhiri aja tanya sesi jawab atau podcast di room saya. Oke, bagi teman-teman jangan lupa kalian like. Sabar. Apa? Satu lagi bang. Oh, satu lagi. Ya, ini kan konten saya ini kan kesulitannya di rekomendasi lokasi ya bang, terutama ya. Ya, ha. Karena di sini tuh sangat jarang lokasi-lokasi yang terbengkalai atau mungkin yang terkesan angker. Jadi kesibukan saya itu selain saya ngonten explore, saya itu bikin short movie horor. Jadi kapan-kapan kalau abang ada waktu, abang berkenan, mungkin bisa abang jadi bintang tamu saya di short movie Bisa lah, bisa. saya ya. Kalau itu sama. Oke, siap bang, siap. Setuju. Set. Untuk teman-teman juga sip. Oke, sudah kita akhiri aja. Nah, sudah kita temani sudah setengah jam. Jadi makasih untuk Abang Irfan yang telah hadir di room saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share dan subscribe channel saya agar support channel saya mencapai 1000 subscribe pertama saya, teman-teman. Amin. Dan untuk Abang Irfan juga datang ke channelnya, kalian jangan lupa subscribe juga. Dan bisa kalian juga komen recommended tempat-tempat yang ngeri atau angker di daerah kita yaitu Jayapura. Oke, saya Kaivan Farel dan Saya Ivan Kotakati. kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.